Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita akan membahas sosok cerita tentang entitas bernama Mia Derloh atau biasa dipanggil Mia. Jadi Mia ini merupakan anak perpaduan antara Belanda dan juga Indonesia. Bapaknya adalah warga negaraan Belanda, sementara ibunya adalah orang Indonesia. Dan pada saat itu Mia ini menceritakan bahwa ibunya ini bergelar Nyai. Jadi memang pada saat itu Nyai itu merupakan sebuah sebutan bagi seorang wanita pribumi yang dijadikan selir atau istri kesekian dari seorang menir Belanda yang memang pada saat itu menurut Mia ini salah satu tujuan dari para warga negara Belanda yang kebanyakan menikahi perempuan pribumi gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan. Dan sebagai informasi bahwa si Mia ini berasal dari line 60 akhir sampai 70-an. Dan disclaimer dulu untuk kamu yang pertama kali menonton edisi Dongeng Malam di channel YouTube ini. Edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan membahas cerita mengenai sebuah entitas melalui residual memorinya yang berhasil dibaca. Perkara kalian akan percaya atau tidak itu menjadi hak kalian sebagai penikmat setia. Jika ada hal yang baik bisa kalian ambil sebagai pembelajaran, tapi jika ada hal buruk bisa kalian buang saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling menghargai terhadap sesama. Dan kisah Mia Derloh ini akan kita mulai dengan sedikit perkenalan terhadap sosok seorang Mia ya. Jadi Mia ini ketika hidup adalah sosok anak yang sangat tertutup. Dia jarang bicara dengan siapapun, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Karena memang pada dasarnya si Mia ini tidak memiliki kedekatan tersendiri dengan ayah maupun ibunya. Di sekolah pun si Mia ini mengaku dia hampir tidak punya teman. Karena memang dalam pergaulan Mia ini cukup merasa minder dengan latar belakang dari ibunya yang memang dikenal memiliki gelar sebagai seorang nyai atau istri simpanan dari seorang menir Belanda. Jadi Mia itu malu gitu ya kalau misalkan banyak teman-temannya waktu itu yang mengejek bahwa si Mia ibunya nyai dari seorang menir Belanda gitu. Dan pada saat itu bukan hanya sekedar ejekan-ejekan semacam itu yang Mia dapatkan dari lingkungan sosial dia, entah itu dari sekolah, entah itu dari rumah, tapi juga karena banyaknya tudingan-tudingan yang diarahkan kepada ibunya Mia yang dikatakan bahwa menikahi bapaknya si Mia dulu itu memang hanya karena pengen hartanya doang gitu, karena pengen dapat duitnya doang gitu. Dan si Mia ini bercerita kalau misalkan dulunya ketika hidup, si Mia ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi si Mia ini anak pertama dan dia masih memiliki 2 adik laki-laki yang kita sebut saja namanya Andi dan juga Dani. Mia ini usianya sekitar 15 tahun ya, sementara si Andi ini sekitar 11 tahun dan juga adiknya yang paling bungsu ini berusia sekitar 7 tahun. Jadi jarak usia mereka memang agak saling jauh gitu, nggak saling berdekatan ya. Dan sebenarnya kehidupan keluarganya si Mia ini kalau dikatakan bahagia ya bahagia gitu. Maksudnya mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari memang tanpa kekurangan sama sekali. Dan Mia ini bercerita bahwasanya kedekatan dia sama bapak memang tidak terlalu terjalin dengan baik. Karena memang bapak ini jarang sekali memiliki waktu banyak yang luang gitu ya di rumah, karena memang dalam 1 bulan itu paling hanya beberapa hari lah si bapak ini punya kesempatan untuk tinggal di rumah mereka. Misalkan sebulan kan terdiri dari 4 minggu, paling seminggu itu paling lama gitu si bapak ini akan nginep di rumah mereka. Karena memang sepengetahuannya si Mia, bapak ini bukan hanya memiliki ibu maupun istri tuanya doang nih dalam ikatan pernikahan. Karena memang bapaknya si Mia ini doyan nikah dan istrinya pada saat itu sekitar ada 4 atau ada 5. Jadi selain istri tua dari bapaknya si Mia dan ibunya si Mia, bapaknya Mia ini punya beberapa istri yang lainnya gitu. Dan dari istri-istri bapaknya si Mia, sebenarnya si Mia ini akhirnya mendapatkan banyak saudara-saudara tiri yang usianya nggak jauh beda dengan si Mia. Jadi bahkan ada beberapa saudara tirinya Mia ini yang satu sekolahan nih sama Mia. Cuman ya nggak tahu kenapa ya hubungan mereka, meskipun mereka adalah saudara satu bapak kandung gitu ya, hubungan mereka ini kayak kurang baik aja. Jadi karena hal tersebutlah pada akhirnya semakin beranjak dewasanya si Mia ini semakin ngerasa risih gitu dengan apa yang dilakukan sama ibunya. Jadi seolah-olah kayak si Mia ini menyalahkan situasi yang pernah
dipilih oleh ibunya pada saat itu. Kenapa sih ibu mau dijadiin istri mudanya dari bapak? Dan pada akhirnya sekarang si Mia harus punya banyak saudara tiri yang bukannya malah baik, malah benci nih sama si Mia, malah musuhin. Dan di daerah dimana tempatnya si Mia ini tinggal, Mia dan keluarganya ini tinggal di sebuah villa yang kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah rumah tinggal. Jadi memang karena tadinya itu adalah sebuah villa ya, letaknya jadinya dia cukup menyendiri di sebuah dataran yang cukup tinggi dari wilayah perkampungan sekitarnya. Jadi kalau misalkan kita ngeliat dari dataran bawah nih ya, itu kelihatan tuh rumah Mia berdiri sendiri di dataran yang lebih tinggi. Dan di rumahnya juga Mia ini bercerita bahwa kehidupannya cukup nyaman, bahwasanya bapaknya juga menyediakan beberapa pembantu rumah tangga di sana, ada tukang kebun, ada ada supir gitu. Ya pokoknya segala sesuatu lah yang bisa membuat ibunya si Mia ini bisa hidup dengan nyaman, nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi di rumah. Bahkan pada saat itu si Mia dan ibunya ini diberi fasilitas 2 mobil pribadi yang pada saat itu ya, itu jarang dimiliki oleh rakyat biasa lah. Membahas pribadi bapaknya si Mia, Mia bercerita bahwasanya bapaknya ini adalah sosok yang baik. Bahkan dalam sisa residual memorinya si Mia, Mia selalu mengenang bapak adalah sosok yang baik, meskipun love language-nya itu bukan kayak physical attention, bukan kayak bukan seseorang yang sering menyampaikan bapak sayang kamu, bapak kangen kamu gitu, bukan tipe yang seperti itu. Tapi bapaknya Mia ini adalah salah seorang yang selalu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama anak-anaknya. Jadi minimal dalam sebulan sekali nih si Mia dan adik-adiknya gitu itu dibawa jalan-jalan, liburan, dibeliin baju, dibeliin segala macem. Intinya kalau dalam kehidupan apalagi materi, mereka memang nggak pernah kekurangan sama sekali. Dan kalau kita membahas mengenai personal ibunya si Mia, kita sebut saja namanya Ratna ya. Satu hal yang paling nggak disukai Mia dari ibunya adalah sifat ibunya ini yang memang sedikit angkuh. Jadi memang semenjak si Mia ini bisa mengenali sifat seseorang gitu dari dia kecil sampai kemudian dia tumbuh dewasa, yang dia rasakan adalah ibunya adalah orang yang angkuh, kemudian terlalu membangga-banggakan apa yang selama ini diberikan bapak kepada mereka. Jadi memang kan mereka ini dipenuhi dengan materi, dilimpahi dengan kasih sayang gitu ya. Dan hal tersebut seperti membuat ibu ini sedikit sombong dalam bermasyarakat, dan Mia nggak suka. Bukan hanya sekedar angkuh atau sombong dalam bermasyarakat, Mia berpendapat bahwa sebenarnya ibu itu kayak nggak sayang gitu sama Mia dan adik-adiknya. Mia ini sampai bilang gini, mungkin tujuan ibu mereka melahirkan Mia dan adik-adiknya pada saat itu ya bukan karena ibu pengen punya anak, tapi semata-mata karena ingin mengikat bapak aja supaya nggak berpisah dari si ibu gitu, karena si ibu terlalu menikmati apa yang bisa diberikan bapak kepada dia. Jadi si Mia ini bercerita kalau di rumah gitu ya, ibu itu jarang sekali ngajak mereka bicara, ngajak mereka berkomunikasi gitu. Jadi si Mia dan adik-adiknya ini kayak ngerasa mereka itu bukan dibesarkan oleh ibu, tapi dibesarkan oleh ART mereka. Dan jujur dari proses komunikasi yang terjalin antara saya dan Mia, pada saat itu saya juga tidak bisa mengidentifikasi bahwa si Mia pada saat kejadian tersebut berlangsung itu sudah kelas berapa gitu ya. Yang saya ketahui hanya si Mia ini umurnya sekitar 15 tahunan, karena memang dari residual memorinya si Mia yang tersisa, itu seragam yang dia kenakan pada hari kejadian tersebut berlangsung itu memang sangat berbeda warna dan coraknya dengan seragam-seragam yang ada zaman sekarang gitu. Jadi saya nggak bisa nebak nih kira-kira si Mia waktu itu dia kelas berapa dan jenjang sekolahnya apa. Dan sedikit menceritakan tentang kisah hidupnya Mia secara pribadi. Jadi pada saat si Mia ini berusia 15 tahun, dia ini sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang usianya jauh lebih tua dari dia. Pada saat itu si Mia usianya 15 tahun dan pria tersebut usianya sekitar 28-29 tahun. Kita sebut saja namanya Alan ya. Dan Alan ini, asal kalian tahu, dia bekerja sebagai seorang supir di rumahnya si Mia. Jadi Alan ini adalah supir pribadinya si Mia yang memang pekerjaannya setiap hari adalah mengantar dan menjemput si Mia dan adik-adiknya ke sekolah. Jadi meskipun secara usia si Mia ini belum legal lah ya untuk menjalin sebuah hubungan, dan yang dititik beratkan di sini adalah memang pada saat itu si Mia ini kan usianya masih terlalu kecil. Kemudian dia berhubungan dengan seseorang yang terlalu dewasa. Karena Mia memang waktu itu usianya kan belum menyentuh usia legal untuk memiliki sebuah hubungan.
Tapi memang hubungan yang terjalin antara si Mia dan juga si Alan ini memang karena suka sama suka gitu, bukan karena dipaksa. Si Mianya memang suka dengan si Alan dan Alannya juga memanfaatkan hal tersebut. Jadi memang meskipun usia Mia masih sangat muda dan masih dikategorikan belum pantas seharusnya untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang seusia si Alan, ya waktu itu mau nggak mau si Mia ini sudah banyak melakukan hal-hal dewasa yang seharusnya tidak pernah dia lakukan di usia dia yang segitu. Jadi pengaruhnya si Alan ini agak sedikit negatif terhadap diri Mia, bahwasanya dia mengajarkan banyak-banyak hal dewasa terhadap si Mia, dan jujur saja pada saat itu harus saya katakan bahwa si Mia ini sudah melakukan banyak hal dengan si Alan, hal-hal dewasa dalam hubungannya dengan si Alan. Dan si Alan ini bukan hanya mendapatkan keuntungan secara fisik saja, kepuasan secara fisik gitu ya, bahwasanya secara finansial pun Mia yang pada saat itu keadaan keluarganya ya serba kecukupan gitu, si Mia juga gampang mendapatkan uang dari orang tuanya, yaitu dengan sangat mudah memberikan uang-uang tersebut kepada si Alan setiap kali Alan ini minta. Meskipun sebenarnya pada saat itu saya juga nggak tahu ya ketulusan hatinya si Alan seperti apa, karena saya kan tidak membaca residual memorinya si Alan. Saya juga nggak tahu apakah pada saat itu Alan benar-benar memang menyayangi si Mia selayaknya seorang kekasih kepada kekasihnya gitu, atau sekedar memanfaatkan. Tapi yang jelas yang saya bisa rasakan dan bisa saya lihat dari sosok si Mia adalah ya sosok Alan ini adalah sosok yang benar-benar dia sayangi gitu. Satu-satunya orang di rumah tersebut yang bisa Mia percaya, yang bisa Mia jadikan sebagai tempat untuk menceritakan segala sesuatunya. Dan Mia ini mengatakan bahwa dia nggak ngerasa terbebani sama sekali, walaupun selama ini si Alan ini banyak meminta sesuatu kepada dia gitu kan, banyak meminta si Mia ini melakukan hal-hal dewasa dengan si Alan gitu. Mia sama sekali nggak ngerasa terbebani dengan hal tersebut, karena si Mia ini berpikirnya udah sampai sejauh si Alan ini nanti akan jadi suami dia gitu. Ketika nantinya si Mia sudah cukup umur, dia sudah lulus sekolah, dia akan memberitahu orang tuanya tentang hubungan dia dan juga Alan. Dia berpikirnya pada saat itu ya dia pasti akan menikah dengan Alan gitu. Dan memang dalam residual memorinya si Mia ini lumayan didominasi oleh sosok si Alan. Terlepas dari memori apa yang terjadi menimpa dia di hari kematian dia waktu itu. Jadi memang dari apa yang saya lihat di dalam residual memorinya si Mia, itu banyak sekali adegan-adegan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Mia dengan seseorang yang lebih dewasa gitu, dengan pria yang bukan suaminya, yang tidak perlu saya jelaskan di sini itu apa. Jadi memang pada intinya setiap kali mereka berdua ini menemukan waktu atau kesempatan mereka hanya ada berdua gitu di dalam suatu tempat, di dalam satu waktu, itu mereka pasti akan melakukan kontak fisik. Dan hal tersebut sudah dianggap normal sama si Mia. Jadi itu bagi Mia bukan sesuatu yang tabu lagi, bukan sesuatu yang aneh. Dan saya jujur sempat sedikit berdebat dengan si Mia akan hal tersebut, karena saya merasa di satu sisi itu adalah hal yang belum pantas untuk Mia lakukan, tapi si Mia menganggap bahwa pada saat itu ya itu adalah sesuatu yang wajar saya lakukan dengan seseorang yang saya sukai gitu. Jadi intinya dalam residual memorinya si Mia ini memang terbagi menjadi beberapa bagian ya. Bagian-bagian yang isinya kenangan-kenangan indah gitu, itu biasanya didominasi oleh sosok Alan. Kemudian dalam kenangan-kenangan yang nggak disukai oleh si Mia, yang dia benci gitu, itu diisi oleh sosok ibunya si Mia dan juga beberapa orang teman-teman si Mia yang ketika si Mia hidup ini kerjaannya ngusik si Mia terus gitu, gangguin si Mia. Dan residual memorinya Mia yang berisikan tentang hal-hal yang netral, itu dominasinya diisi oleh sang ayah dan juga adik-adiknya si Mia, yaitu si Dani dan juga si Andi. Dan pada akhirnya di sebuah hari yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan sebagai hari tragis yang terjadi di dalam kehidupan Mia dan keluarganya itu tiba ya. Jadi pada saat itu situasinya si Mia ini lagi pulang sekolah ceritanya, dan begitu dia pulang keluar dari gerbang sekolahnya, dia ngelihat mobil dia yang biasanya memang dikendarai oleh si Alan yang bertugas menjemput dia setiap pulang sekolah, itu sudah terparkir di sana. Dan ya seperti biasanya juga setiap kali si Mia melihat Alan sudah menjemput dia pulang sekolah, otomatis si Mia ini kan bahagia ya, senang, dia langsung lari menuju ke mobil tersebut. Dan tanpa pikir macem-macem akhirnya si Mia ini masuklah ke dalam mobil dia di bagian belakang seperti kebiasaannya si Mia. Dan yang membuat si Mia ini kaget ketika dia berada di dalam mobil tersebut, bukan hanya si Alan nih yang dia lihat, tapi ada sekitar 3 orang laki-laki yang dia nggak kenal sama sekali itu ikut ada di dalam mobil itu. Jadi satu posisinya ada di kursi kemudi dan 2 ada di kursi belakang.
Dan si Alan ini juga ada sebenarnya di dalam mobil tersebut, tapi waktu itu si Alan ini sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dia pingsan, badannya sudah babak belur gitu ya, wajahnya sudah babak belur, kemudian tangannya diikat oleh tali dan mulutnya itu ditutup dengan lakban. Dan karena kaget pada saat itu melihat ada orang asing di dalam mobilnya, kemudian melihat posisi si Alan juga nggak sadarkan diri dalam keadaan babak belur, Mia ini berusaha menjerit tapi mulutnya sudah keburu dibekap gitu sama salah seorang pelaku yang ada di dalam mobil itu. Si Mia ini berusaha keras untuk bisa nyenggol badannya si Alan, maksudnya pengen ngebangunin gitu, ayo bangun, bantu saya kabur dari dalam mobil. Cuma waktu itu mungkin karena memang luka yang dialami oleh si Alan ini cukup parah, dia pingsan gitu, diikat dan disekap mulutnya kan. Ya si Alan gak bereaksi apa-apa meskipun si Mia ini berusaha keras untuk membangunkan dia, memanggil-manggil nama dia sambil berteriak-teriak. Dan Mia ini mulai bercerita bahwasanya mobil dia pada saat itu yang dikendarai oleh salah seorang pelaku itu mulai berjalan kan, mulai meninggalkan wilayah sekolahan dia dalam keadaan masih dibekap. Si Mia ini duduknya di pangku nih oleh salah seorang pelaku yang ada di jok belakang. Dan waktu itu si Mia ini bilang dia udah gak bisa berbuat apa-apa, ya dia perempuan dengan tenaga laki-laki besar dewasa yang berusaha untuk bikin dia tenang dan mulutnya dibekap. Jadi waktu itu ketika si Mia pun sempat mendapatkan beberapa pelecehan di dalam mobilnya, ya Mia ini nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bisa melawan. Hingga di tengah perjalanan ketika mobil tersebut masih melaju ya, dalam kondisi sudah lemas gitu, si Mia ini mendengar para pelaku ini bicara ngobrol gitu dalam bahasa Indonesia, tapi dengan logat Jawa yang medok. Pokoknya intinya waktu itu mereka ini bilang bahwa udah si Alan ini, si sopir mobil yang asli, udah kita buang aja karena udah nggak ada gunanya lagi. Dan waktu itu si Mia yang mendengar kayak gitu kan, karena dia ngerasa Alan adalah segalanya buat dia kan, berusaha untuk mencegah kan, maksudnya jangan dibuang Alan. Dan pada saat itu posisinya si Mia juga sudah diikat oleh tali gitu ya, tangannya di bagian belakang punggungnya, mulutnya juga sudah dilakban. Jadi pada saat itu dia cuma bisa jerit-jerit aja, nangis, suaranya nggak bisa keluar karena ketutup lakban, sambil mohon-mohon ke para pelaku supaya jangan ngebuang Alan. Dan pada saat mendengar si Mia ini memohon-mohon, meminta-minta kepada mereka bertiga, si pelaku ini supaya tidak membuang si Alan kan, mereka bertiga bukannya merasa kasihan sama si Mia gitu, mereka malah ketawa-tawa gitu. Dan pada saat itu si Mia nggak tahu di mana tepatnya, wilayah apa. Cuma yang jelas dari pandangannya Mia pada saat itu yang dia lihat adalah seperti pinggiran hutan di mana banyak pohon-pohon dan rumput ilalang itu tinggi-tinggi di pinggiran jalannya. Dan waktu itu si Mia ingat benar salah satu dari pelaku yang ada di mobil tersebut mengeluarkan sebuah belati dari dalam kantong celananya. Dan waktu itu sangat singkat kejadiannya, posisinya si Alan ini masih tidak sadarkan diri ya. Jadi ketika dalam keadaan pingsan, mulutnya dilakban, salah satu pelaku yang waktu itu mengeluarkan belati dari kantongnya itu menggoreskan belatinya langsung ke lehernya si Alan. Jadi kayak set gitu. Dan Mia melihat jelas proses tersebut terjadi. Jadi ketika belati itu sudah gorokan di lehernya si Alan, otomatis darah langsung muncrat dari lehernya si Alan. Dan Mia melihat bagaimana si Alan ini sempat menggelepar badannya waktu itu. Dan ketika si Alan ini sudah berhenti bergerak badannya, mungkin dia sudah meninggal waktu itu, salah satu pelaku yang duduk di kursi setir ya, itu membuka pintu dan menendang si Alan supaya jatuh dari dalam mobil. Jadi posisinya pada saat itu si Alan ini ditendang sampai dia keluar dari mobil. Dan Mia melihat dari kaca belakang mobilnya bahwa pada saat si Alan ini akhirnya ditinggalkan oleh para pelaku yang kemudian melanjutkan jalan, itu si Alan itu posisinya sudah sedang meringkuk aja tuh di tanah dengan posisi wajah yang menghadap ke arah rerumputan. Dan ketika si Mia ini menceritakan hal tersebut pada bagian tersebut di mana si Alan itu dibunuh kemudian dibuang begitu saja di pinggir jalan, jujur saya merasakan energinya si Mia ini menjadi panas luar biasa, karena memang dia sangat marah, dia sangat benci dengan kejadian yang terus-menerus terputar dalam residual memorinya tersebut. Dan ketika melihat sosok si Alan ini dibunuh kemudian dibuang begitu saja di pinggir jalan, Mia ini udah gak berdaya, dia udah gak punya kekuatan apa-apa lagi untuk melawan. Nangis pun dia hanya bisa menggunakan sisa-sisa air matanya yang pada saat itu membasahi wajahnya ya. Dia sama sekali gak kepikiran bahwa setelah dia melihat sosok Alan yang dia sayangi dibunuh dan dibuang di pinggir jalan,
apa yang kemudian dia temukan di rumahnya itu akan jauh lebih menyedihkan. Dan pada saat itu Mia ini sebenarnya berpikir bahwa nasibnya akan berakhir seperti Alan. Jadi dia pada saat itu mikirnya dia ini diculik ya, kemudian nantinya akan dilecehkan, dibunuh, dan dibuang juga nih seperti si Alan. Kepikirannya si Mia waktu itu seperti itu. Tapi ketika kemudian si Mia ini menyadari laju mobil yang dinaikinya pada saat itu kok kayaknya menuju ke rumah saya nih. Nah disitulah si Mia ini mulai khawatir bahwasanya kenapa ke rumah saya ya? Dia takut nanti keluarganya ikut-ikutan dicelakai oleh si pelaku ini gitu. Dan saat mobil tersebut berhenti persis di depan halaman rumahnya si Mia, Mia ini bilang dia diseret keluar dari dalam mobil. Jadi benar-benar diseret, rambutnya ditarik. Bahkan waktu itu Mia bilang dia sampai bisa ngerasain kerikil-kerikil yang ada di halaman depan rumahnya itu kayak ngegesek kulit dia, sampai kepalanya itu sempat kebentur di salah satu anak tangga menuju pintu masuk. Dan waktu itu Mia bilang dia udah nggak bisa nangis lagi karena pikirannya sudah terlalu kacau, dia udah terlalu takut membayangkan apa yang akan terjadi nih setelah ini kepada keluarganya si Mia. Kemudian Mia ini bercerita bahwasanya setiap orang yang ditemui oleh 3 pelaku yang waktu itu menyeret dia masuk ke dalam rumah ya, itu pasti ditembak sampai mati sama ketiga pelaku tersebut. Jadi salah satu dari mereka ini memang membawa senjata api. Jadi ketika ada ART yang membukakan pintu atau kemudian ada tukang kebun yang memergoki perjalanan mereka masuk ke dalam rumah tersebut, itu langsung ditembak oleh para pelaku tadi. Jadi waktu itu si Mia ingat benar rekaman suara-suara orang yang menjerit ketakutan dan kesakitan ditembaki oleh para pelaku sampai akhirnya kemudian si Mia ini diseret sampai masuk ke dalam rumah, kemudian badannya dihempaskan di salah satu posisi rumahnya di dekat tangga menuju lantai 2. Dan posisinya pada saat itu si Mia ini tangannya masih diikat di belakang punggungnya, mulutnya juga masih ditutup dengan lakban. Dan waktu itu matanya nanar menatap ke arah lantai 2 di mana pelan-pelan dia melihat bayangan kedua adiknya itu kayak turun dari lantai 2. Jadi sepertinya suara berisik yang terjadi di lantai bawah tadi yang ada orang ditembakin itu sepertinya kedengeran nih sama adik-adiknya Mia yang kebetulan memang jam pulang sekolah mereka kan pasti lebih dulu dong daripada si Mia. Jadi mereka sudah ada lebih dulu di rumah dibandingkan si Mia waktu itu. Dan Mia ini berusaha untuk mencegah adiknya nih, dia berusaha memberikan isyarat, maksudnya sana jangan turun gitu. Cuman karena posisinya memang si Mia ini kan mulutnya ditutup lakban, dia juga nggak bisa ngomong, nggak bisa mengeluarkan suara, dan mungkin si Andi dan Dani adiknya si Mia ini nggak ngerti apa yang dimaksudkan oleh kakaknya waktu itu. Jadi mereka tetap turun aja gitu dengan polosnya, nemuin si para pelaku yang 3 orang tadi itu ada di bawah lantai rumah mereka. Dan ketika melihat kedua adiknya si Mia ini turun dari tangga menuju lantai 1 ya, para pelaku ini dengan cepat menghampiri kedua adiknya si Mia. Jadi digeret adiknya, dua-duanya si Andi dan si Dani, diliatin mukanya ya. Dan si Mia ini ngedengar ketiga para pelaku ini bilang gini, "Iya, ini juga anak mereka," gitu. Dan waktu itu si Mia ngelihat adiknya langsung ikut-ikutan diikat, tangannya diikat ke belakang, kemudian mulutnya itu disumpal dengan kain. Jadi salah satu pelaku waktu itu pergi ke dapur, sepertinya mengambil kain lap yang dia gunting kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam mulutnya si Andi dan si Dani itu sampai penuh. Sampai si Mia itu kayak ngelihat kerongkongan adiknya itu sampai kayak ikut kesumpel sama kain gitu. Ketika sudah selesai mengikat tangan dan kaki dari adiknya Mia, kemudian mulutnya juga sudah selesai disumpal dengan kain, ketiga pelaku tersebut meletakkan Andi dan Dani ini posisinya memang agak berjauhan dari si Mia. Dan pada saat itu tentu saja si Mia ini menangis ya saat melihat adiknya diperlakukan seperti itu. Apalagi ketika dia melihat kedua adiknya disumpal dengan kain sampai mulutnya penuh, sampai kalau kata Mia itu dia ngeliat tulang rahang adiknya itu sampai ngebelah jadi 2 gitu loh, saking penuh kain yang disumpelin ke mulut mereka sampai masuk ke kerongkongan. Jadi si Mia ini sedih karena dia nggak bisa berbuat apa-apa ngeliat adiknya diperlakukan begitu oleh ketiga pelaku. Dan berjam-jam berlalu, sebenarnya si Mia ini menunggu nih apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh para pelaku terhadap mereka semua. Karena setelah berjam-jam berlalu, itu kalau memang misalkan mereka pengen ngerampok tujuannya ya udah tinggal ngerampok aja terus
pergi gitu kan, ngebebasin mereka terus pergi. Cuman waktu itu kayaknya tujuan mereka bukan itu kalau menurut Mia, karena mereka kelihatan nyantai aja di rumah itu, kayak rumah mereka sendiri, bolak-balik ke sana ke sini, bahkan ada yang nonton TV, ada yang sambil makan cemilan gitu, sambil ketawa-ketawa ngobrolin sesuatu yang gak jelas. Jadi kayak memang tujuan mereka itu bukan pure pengen merampok rumahnya si Mia dan keluarga. Dan pada saat itu si Mia yang memang duduknya agak jauh ya, karena dia memang dihempaskan di dekat tangga, sementara kedua adiknya si Andi dan Dani ini dihempaskan di dekat pintu kamar utama dari orang tuanya si Mia. Tapi waktu itu si Mia berkali-kali mencoba untuk memastikan bahwa keadaan adiknya ini baik-baik saja. Dia berkali-kali ngelihat ke arah adiknya gitu kan. Cuma kata Mia waktu itu si Dani, adiknya yang bungsu ya, ketika dia memastikan terakhir kali ngelihat ke arah si Dani, Mia ini udah nggak ngelihat si Dani ini bergerak. Jadi waktu itu posisinya si Dani itu meringkuk karena kaki dan tangannya kan diikat. Dia diikat begini, kemudian menunduk, tapi dia udah nggak gerak. Jadi sama sekali udah nggak ada pergerakan nafas gitu di badan dia. Dan waktu itu posisinya mulutnya tuh masih sambil nganga gitu ya. Jadi sambil oh. Dan itu air liur itu karena memang nggak bisa nutup kan mulutnya ya, itu netes. Dan itu yang membuat si Mia ini akhirnya ngerasa si Dani kayaknya emang udah gak selamat. Mia histeris waktu itu, dia nangis berusaha untuk memanggil si Dani. Cuman memang suaranya kan gak bisa keluar karena mulutnya ditutup dengan lakban. Dan ketika si Mia kemudian memastikan bagaimana keadaan si Andi, adik dia yang satunya lagi, si Mia ini ngerasa waktu itu ya si Andi ini kayaknya tinggal nunggu waktu aja untuk nyusul si Dani. Karena dia juga udah kelihatan lemes. Mukanya tuh udah kayak udah putih, udah pucet gitu, udah kayak nggak ada aliran darahnya lagi. Karena sekali lagi ya, kalian bayangkan posisinya pada saat itu mereka meringkuk dalam keadaan diikat berjam-jam, kemudian mulut mereka disumpal dengan kain sampai penuh ke kerongkongan. Itu sistem pernafasan mereka aja udah nggak beres kalau kita lihat dari situnya aja. Dan waktu itu kata Mia, ketika si Mia nangis jejeritan, dia histeris ngelihat keadaan adiknya ya, berusaha untuk minta tolong, minta belas kasihan dari para pelaku. Itu para pelaku sama sekali nggak memperdulikan dia. Jadi pelaku itu ya kayak sibuk aja dengan urusan mereka masing-masing. Ketawa-ketawa dengan urusan mereka, dan salah satu di antara mereka malah sibuk untuk ngambilin barang-barang perintilan yang lucu-lucu gitu, kayak pajangan-pajangan Gucci-Gucci gitu dari rumahnya si Mia, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Jadi kayak bener-bener nggak peduli sama apa yang terjadi terhadap diri Mia dan juga adik-adiknya. Dan menjelang malam, si Mia ini bercerita, pintu depan dari rumahnya itu kemudian terbuka. Si Mia ini merasa mungkin, oh bapak sudah pulang gitu, akan ada orang yang menyelamatkan dia dan adiknya. Tapi rupanya ketika pintu tersebut terbuka, yang terlihat oleh Mia justru kondisi bapak yang udah babak belur. Itu ditangkap juga oleh dua orang yang si Mia nggak kenal siapa, tapi kemungkinan besar adalah komplotan dari 3 pelaku tadi. Kemudian bapak ini dilemparkan badannya, dia sedikit berguling dan berhenti nggak jauh dari posisi Mia duduk di sekap. Jadi waktu itu si Mia melihat bapaknya sempat ditendangin, dipukulin sama 2 orang yang tadi ngebawa bapak. Kemudian setelah puas dipukulin, bapak ini diikat juga tangannya, kemudian juga ikut-ikutan disumpal pakai kain mulutnya. Dan waktu menyiksa si bapak, kata si Mia, salah seorang dari pelaku yang sempat nendangin mukanya si bapak itu sempat ngomong ke bapak bahwasanya bapak itu harusnya jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang sok berkuasa, karena pada akhirnya hal tersebutlah yang membuat si bapak ini dikhianati oleh orang dia sendiri gitu. Dan karena hal tersebut akhirnya Mia ini sadar bahwa sesuatu yang menimpa dia dan keluarganya di hari itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sekedar perampokan biasa gitu, tapi memang benar-benar sesuai dugaan Mia bahwasanya memang para pelaku ini adalah suruhan seseorang yang mungkin memang nggak senang dengan keluarganya Mia, yang menginginkan keluarganya Mia ini kayak mati pelan-pelan gitu. Dan nggak lama setelah kedatangan bapak yang ditangkap oleh 2 pelaku sebelumnya ya, itu sekitar selang setengah jam, akhirnya si Mia lagi-lagi mendengar pintu depan dibuka, dan kali ini adalah ibunya yang ditangkap oleh 2 orang yang berbeda lagi dari pelaku komplotan tadi. Dan pada saat itu kondisi ibu ketika tertangkap itu dia udah nggak make bagian bawah dari pakaiannya, jadi dia cuma pakai baju atasan, sementara bawahannya udah nggak make apa-apa. Dan waktu itu kondisinya si ibu itu kayak orang mabok,
Jadi si ibu itu kayak nggak sadar kalau dia lagi ditangkap. Jadi si ibu ini cuman meracau aja gitu kayak orang ngigo sambil ketawa-ketawa, nggak tahu ngomongin apa. Dan waktu itu Mia juga ngeliat si ibu ini akhirnya dilempar kan. Cuma posisi jatuhnya si ibu waktu itu agak jauh dari si Mia. Meskipun nggak terlalu dekat dengan ibunya, Mia ini merasa sakit hati ketika melihat ibunya ini diperlakukan seperti itu ya. Bagaimanapun kan ibunya adalah seorang perempuan yang harusnya diperlakukan dengan pantas, dan ketika ibunya dilempar begitu saja dalam keadaan tidak berpakaian lengkap, kemudian diikat juga tangannya dan disumpal juga dengan kain sama seperti anggota keluarga Mia yang lainnya. Dan yang terakhir, Mia juga melihat ibunya sempat digampar bolak-balik oleh salah seorang pelaku gitu ya. Si Mia ini kayak ngerasa sakit hati gitu, maksudnya salah keluarga saya ini apa sama mereka, salah keluarga saya terhadap orang yang menyuruh mereka ini apa sebenarnya, sampai mereka kok tega memperlakukan saya dan keluarga saya seperti ini. Karena si Mia ini bilang ya, meskipun memang dia dan keluarganya bukan sosok yang pandai bersosialisasi di masyarakat gitu ya, mereka jarang bergaul, tapi mereka nggak pernah jahat sama orang gitu. Mereka merasa nggak pernah menyakiti hati orang gitu, sampai kenapa orang yang kemudian pengen nyakitin keluarganya si Mia gitu. Itu yang buat si Mia ini kayak ngerasa nggak terima sampai sekarang. Dan sepertinya pada saat itu Mia adalah sosok satu-satunya yang menyaksikan sejak awal sampai akhir rekam misteri yang terjadi yang menimpa keluarganya pada saat itu ya. Karena memang si Mia ini jadi satu-satunya yang masih sadar sampai ketika dia mengetahui para pelaku tadi itu kayak udah berhenti nyiksa keluarganya. Jadi waktu itu si Mia ini hanya bisa pasrah sambil ngelihat keadaan anggota keluarganya satu-satu kan. Kalau si Dani, dia sudah bisa memastikan dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal dunia karena memang posisinya sudah kaku badannya, dalam keadaan meringkuk, duduk terikat dan mulut disumpal. Kemudian dia juga melihat si Dani, si Andi ya, adiknya yang satunya lagi, itu nafasnya itu udah kalau kata si Mia, dia seperti mendengar suara sapi yang baru disembelih. Jadi kayak suara kayak gitu dari si Andi. Jadi waktu itu si Mia juga udah pasrah bahwasanya sepertinya si Andi juga tidak akan bisa bertahan. Dan saat itu yang masih bisa si Mia dengar hanyalah sisa-sisa suara rintihan pelan yang berasal dari bapak dan ibu dia. Dan Mia juga mengatakan bahwa dia menyaksikan bagaimana para pelaku kemudian menggasak habis harta benda yang ada di rumahnya si Mia dan keluarga. Mereka nggak segan-segan menjebol pintu kamar, pintu ruangan yang ada di rumah tersebut, kemudian membuka dan menutup lemari dari setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Pokoknya semua barang berharga itu diambil dan dipindahkan ke karung yang mereka bawa, kalau kata si Mia. Jadi memang mungkin walaupun mereka disuruh oleh orang-orang tertentu untuk mencelakai keluarganya si Mia, tapi mereka tidak mau membuang-buang kesempatan bahwa pada saat itu mereka bisa menggasak habis harta keluarganya si Mia gitu kan. Dan waktu itu kalau kata si Mia, sedihnya adalah ketika dia mengalami masa-masa di mana awalnya dia masih bisa mendengar rintihan dari anggota keluarganya, itu perlahan suara rintihan yang berasal dari bapak dan ibu itu pelan-pelan udah mulai nggak ada, pelan-pelan udah mulai senyap. Dan mungkin ada yang berpikir bahwa kok nggak ada yang dengar sih tetangga sama sekali kejadian tersebut berlangsung di rumahnya si Mia. Karena sudah dijelaskan di awal, si Mia dan keluarganya ini tinggal di sebuah villa yang kemudian dialih fungsikan menjadi sebuah rumah. Dan karena tadinya merupakan sebuah villa, jadi otomatis lokasi tempat di mana rumahnya si Mia ini berada kan sedikit bukan terpencil ya, agak sedikit jauh dari lokasi perumahan masyarakat yang lainnya. Jadi rumahnya si Mia ini ada di salah satu dataran tinggi yang agak jauh dari pemukiman warga yang ada di dataran yang lebih rendahnya. Jadi mungkin itulah yang kemudian membuat masyarakat sekitar itu nggak bisa ngedenger sama sekali apa yang terjadi di rumahnya Mia pada hari itu. Dan setelah selesai menggasak habis harta milik keluarganya si Mia, Mia masih bisa menyaksikan bagaimana para pelaku itu kemudian pergi dari rumah tersebut sambil membawa semua yang mereka bisa bawa di dalam karung yang masing-masing mereka bawa pada saat itu. Dan menurut Mia, pelakunya waktu itu mungkin sekitar 7-8 orang yang bisa dia lihat. Dan ketika si pelaku terakhir menutup pintu, Mia mendengar suara kunci yang diputar dari luar.
Jadi dengan kata lain mereka, si Mia dan keluarganya itu memang sengaja dikunci dari luar dan dibiarkan mati pelan-pelan di dalam rumah tersebut. Dan Mia juga mendengar suara mesin mobil pribadi dia pada saat itu tuh dinyalakan. Jadi kemungkinan besar juga mobil milik keluarganya si Mia itu ikut dibawa oleh para pelaku pergi. Dan ketika semua orang sudah pergi dari rumah tersebut, hening, sepi, si Mia ini sudah mulai menyadari bahwa sepertinya akhir kisah hidupnya akan berakhir di sana. Cuma memang yang membuat si Mia ini sedih adalah dia harus menyaksikan satu persatu anggota keluarganya meninggal lebih dahulu di dalam rumah tersebut. Ya kalian bisa bayangkanlah berjam-jam dari siang sampai malam. Terus kondisinya mereka disumpal dengan kain, mereka nggak bisa napas dengan proper, kemudian mereka duduk dalam posisi yang sama, diikat, meringkuk dengan tali yang begitu kencang, peredaran darah mereka pun terganggu, nggak makan, nggak minum, nggak dapat oksigen, dan itu harus mereka lalui selama berjam-jam sampai pada akhirnya mereka meninggal dalam keadaan lemas, tidak berdaya. Dan waktu itu si Mia ini bercerita dia sempat tertidur malam itu. Dan dia berpikir mungkin besok pagi dia juga udah nggak akan bangun lagi. Tapi ternyata besok paginya itu dia ngerasa wajahnya itu sebagian besar wajahnya itu ngerasa sakit yang luar biasa karena dia baru ingat kan dia dipukuli di dalam mobil waktu dia disekap pertama kali, kemudian dia dilempar, kemudian dia diseret untuk masuk ke dalam rumah. Itulah yang kemudian mungkin menyebabkan si Mia ini ngerasa sakit di bagian wajahnya. Dan waktu si Mia ini membuka mata, pada saat itulah dia sadar bahwa oh ternyata saya masih hidup. Tapi pada saat itu dia melihat adiknya yang satunya lagi yang bernama Andi, itu badannya juga sudah kaku, waktu itu dia sudah meninggal dunia. Dan ketika menyadari bahwa adiknya sudah meninggal dua-duanya, yaitu Andi dan Dani, si Mia ini dengan badan yang sudah bergetar hebat ya, kalau kata si Mia, dia berusaha untuk menggeser badannya menuju ke arah ibunya waktu itu. Dan karena memang tangannya kan posisinya diikat ya, dia nggak bisa nyentuh badan ibunya dengan tangannya, jadi waktu itu si Mia ini menggunakan kaki. Maksudnya dia pengen nyenggol ibunya ini masih ngasih isyarat hidup atau enggak gitu. Cuma ketika si Mia nyenggol badan ibunya dengan kaki dia pada saat itu, ternyata ibunya juga udah kaku badannya, udah nggak bergerak sama sekali. Dan darah yang keluar dari sela-sela luka yang ada di wajah ibunya itu kayak seolah-olah udah setengah kering di atas keramik rumah mereka. Dan pada saat itu posisinya si Mia ini masih bisa melihat ya bahwa bapaknya itu masih hidup, karena dia masih bisa melihat pergerakan naik turun dari bahu bapaknya yang menandakan bahwa pada saat itu bapaknya masih bernafas. Cuma memang waktu itu Mia bilang dia nggak bisa memastikan seberapa lama lagi bapaknya bisa bertahan, karena memang di antara mereka semua pada saat itu yang paling tua kan bapak, otomatis kan kondisinya yang paling lemah di antara mereka sudah pasti bapak. Jadi memang si Mia ini udah pasrah aja, dia udah nggak mau memikirkan hal apapun. Dan pada saat itu Mia bilang saking sakit rasa yang harus dia lewati. Ketika hal tersebut terjadi, Mia ini sampai di dalam hatinya memohon berkali-kali kepada Tuhan untuk, ya Tuhan sudah buat saya mati saja, saya sudah tidak kuat, ambil aja saya sekarang, saya udah nggak kuat. Dan singkatnya pada saat itu ya, menurut Mia, dia adalah orang paling terakhir yang bisa bertahan sekitar 5 harian tanpa makan, tanpa minum, tanpa bisa bernafas dengan benar, dan tanpa bisa bergerak sedikit pun. Jadi di hari kelima tersebut, si Mia ini sudah menyadari bahwa semua anggota keluarganya sudah meninggal dunia. Karena 2 hari sebelumnya, Mia sudah memastikan juga bahwa bapak juga sudah meninggal dunia. Karena bapak tidak lagi bergerak badannya, dia sudah tidak lagi menunjukkan pergerakan bernafas gitu. Dan di sanalah si Mia ini tahu bahwa bapak juga ternyata tidak bisa bertahan terlalu lama. Jadi pada saat itu posisinya urutan meninggal dari anggota keluarganya si Mia adalah Dani, Andi, ibu, kemudian bapak. Dan waktu itu Mia bercerita bagaimana dia bertahan di tengah aroma yang tidak sedap yang sudah dikeluarkan oleh jasad-jasad dari para anggota keluarganya yang lebih dulu meninggal ya. Jadi Mia bercerita dia sempat melihat bagaimana tubuh dari jasad adiknya dan ibunya itu seperti mulai meleleh dan mengeluarkan cairan yang aromanya sangat tidak sedap. Tapi meskipun begitu ya si Mia ini nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kesedihannya nggak hilang, dia nggak jijik sama sekali dengan keadaan anggota keluarganya yang pada saat itu ibaratnya membusuk di depan mata kepala dia sendiri. Dan saat dimana si Mia ini harus menyaksikan bagaimana proses kematian dari setiap anggota keluarganya,
apalagi dia harus menyaksikan bagaimana proses jasad dari para anggota keluarganya ini membusuk di depan mata kepala dia sendiri selama berhari-hari bertahan. Itu membuat si Mia ini ngerasa sangat marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku terhadap dia dan keluarganya. Jadi kemarahan si Mia ini sangat besar. Mia sempat menyumpahi para pelaku bahwasanya sampai kapanpun hidup mereka tidak akan pernah bahagia. Jadi ketika saya dan Mia ini berkomunikasi, memang si Mia ini selalu mengucapkan hal itu berkali-kali dengan energinya yang panas. Dia selalu bilang bahwasanya nanti pelaku yang sudah melakukan kejahatan tersebut terhadap dia dan keluarganya, tidak peduli sudah berapa puluh tahun berlalu, mereka akan melewati hal-hal yang tidak baik dan nantinya akan berakhir meninggal dalam keadaan yang sama tragis dan kejinya dengan apa yang pernah dilewati oleh si Mia dan keluarganya. Dan Mia sangat mengingat wajah-wajah dari para pelaku yang pada saat itu memang tidak menutupi sama sekali wajah mereka ketika melakukan kejahatan terhadap Mia dan keluarganya. Jadi wajah-wajah tersebutlah yang kemudian Mia bawa sampai kemudian dia meninggal dunia. Mia juga nggak menghitung di hari keberapa Mia ini akhirnya meninggal ya, ketika tubuhnya akhirnya menyerah dengan semua rasa sakit yang dia rasakan. Yang jelas waktu itu hal terakhir yang Mia ingat adalah aroma tidak enak yang harus dia hirup setiap harinya, yang berasal dari jasad anggota keluarganya yang perlahan membusuk di rumah tersebut. Dan setelah melalui rasa sakit yang luar biasa ketika si Mia ini lepas dari raganya, Mia ini bercerita bahwa kemudian dia merasa seperti berpindah tempat, berpindah dimensi kan ya. Dari awalnya dia hidup, kemudian dia meninggal dunia dan dia sendiri tidak tahu di mana tempat tersebut berada hingga akhirnya dia terjebak sampai saat ini, looping istilahnya. Dan si Mia ini juga bilang dia nggak tahu menahu apakah setelah kepergian si Mia, jasad keluarganya dan jasad si Mia sendiri apakah pada akhirnya ditemukan oleh tetangga mereka atau tidak, apakah mereka dikebumikan dengan layak atau tidak gitu. Mia sama sekali nggak tahu gimana kelanjutannya. Dan apa yang terjadi pada diri Mia ketika dia masih hidup ya, itu terbawa sampai ketika dia meninggal dunia. Energi kemarahan, energi kebencian dan dendam yang penuh di hatinya si Mia ini membuat eksistensinya si Mia ini lebih dominan ke arah energi yang cukup negatif. Jadi dalam eksistensinya sekarang Mia ini selalu muncul dalam penampakan sosok seorang siswi ya yang masih menggunakan seragam, tapi wajahnya terlihat pucat, kemudian kedua bola matanya tuh memerah dan bibirnya tuh menghitam seperti darah yang sudah kering lama gitu. Jadi bibirnya tuh kayak pecah-pecah, tapi banyak darah yang sudah mengering di sekitarnya. Dan jangan ditanyakan bagaimana sulitnya proses saya berkomunikasi dengan si Mia, karena memang energi Mia ini sangat panas dan sangat negatif. Saya sampai butuh waktu 1 minggu untuk healing setelah selesai komunikasi dengan si Mia, karena memang energi-energi negatif seperti Mia, jika misalkan energinya dibiarkan mengkontaminasi energi kita, itu akan membawa sesuatu yang tidak baik dalam real life kita. Nantinya kita jadi cenderung gampang emosi, gampang marah-marah karena sesuatu yang tidak jelas. Dan ini sedikit membahas hal lain dari sosok Mia ya. Makanya mungkin untuk kalian yang mungkin terkadang ngerasa kok saya cepat marah-marah karena sesuatu yang gak jelas, ngerasa emosional gitu, mungkin ada baiknya kalian untuk lebih sering ambil air wudhu, banyak minum air putih gitu, berhubungan dengan air lah gitu, untuk membersihkan energi yang ada di dalam diri kita. Mungkin saja energi kita secara tidak sengaja terkontaminasi dengan energi-energi negatif seperti halnya si Mia gitu, kita kan nggak pernah tahu. Dan mungkin kalau misalkan yang agamanya bukan muslim ya bisa lebih banyak berendam gitu, berendam dengan air hangat gitu, sama-sama sering minum air putih, karena pada dasarnya orang kan memiliki cara healing yang berbeda-beda. Misalkan kalau saya selain banyak berinteraksi dengan air gitu, misalkan wudhu atau minum air putih, saya kebanyakan akan menghabiskan waktu bermeditasi di ruangan terbuka tapi yang sepi gitu, kayak hutan, kayak tempat yang banyak pepohonannya gitu. Tapi kalau bisa jangan banyak orang di sana, karena justru nantinya bahaya, nanti takutnya energi negatif yang kita lepasin malah kena ke orang lain. Karena pada dasarnya apa yang kita dapatkan dari semesta itu harus kita kembalikan ke semesta lagi. Jadi apa yang kita dapatkan dari alam, entah itu energi negatif, entah itu pengaruh negatif, harus kita lepaskan lagi ke alam si pemilik dari energi tersebut gitu. Dan yang menyedihkan dari sosok si Mia ini adalah sebenarnya
Dia bukan lagi energi yang murni ya, karena beberapa kali Mia ini ternyata energinya sudah pernah dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktek-praktek ilmu hitam, seperti halnya kayak santet, gendam, pokoknya hal-hal yang menyangkut dengan energi, aura, kemarahan, dan kebencian. Dan Mia bukanlah sosok main-main yang bisa kalian semua jadikan lelucon setelah kalian menonton video ini. Oke, jadi meskipun Mia ini meninggal dalam usia 15 tahun, energi marah dan kebencian dia ini sangat besar. Jadi setelah kalian menonton video ini, cukup kirimkan doa kepada beliau dan kepada keluarganya, mengharapkan hal-hal yang baik terjadi pada diri Mia gitu ya. Tapi kalian gak perlu berharap untuk bertemu dengan dia, apalagi ngerasa penasaran, Mia itu seperti apa sih, saya penasaran pengen ketemu. Saya sarankan jangan, karena memang energi negatif yang mengikat diri Mia sampai saat ini bukan hanya 1-2 energi saja. Dan memang ketika komunikasi dengan dia, layer per layer yang harus saya kupas dari sosok entitas Mia ini cukup banyak. Jadi kalian nggak perlu punya urusan lah dengan sosok bernama Mia ini. Dan ya, kita sebagai manusia hanya bisa mendoakan Mia ya dan anggota keluarganya yang lain yang sudah meninggal dunia agar bisa melewati proses mereka masing-masing dengan lebih damai dan lebih tenang. Bahwasanya kita juga nggak bisa menjudge si Mia, kita nggak bisa menghakimi apa yang dirasakan oleh Mia, karena saya rasa siapapun yang pada saat itu mungkin ditempatkan pada posisi Mia pasti akan merasakan hal yang sama, pasti akan merasa marah, pasti akan merasa kesal karena dia dan keluarganya diperlakukan seperti itu. Hanya saja yang membedakan mungkin bagaimana cara dari para entitas yang pernah hidup pada masa itu melalui proses yang harus mereka jalani. Ada entitas yang dengan cepat menemukan cahaya karena mereka memang bisa ikhlas dengan apa yang sudah pernah mereka jalankan, tapi ada juga beberapa entitas yang mungkin masih merasa berat dan belum bisa melepaskan rasa amarah dan benci yang pernah mereka bawa ketika mereka hidup sampai meninggal dunia. Dan itu adalah keseluruhan kisah dari sosok entitas bernama Mia Derloh atau yang biasa dipanggil dengan Mia. Kita nggak perlu sibuk menentukan apakah si Mia ini entitas yang baik atau entitas yang jahat, karena itu bukan ranah kita sebagai manusia. Kita hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan bagaimana para entitas-entitas ini nantinya akan menjalani proses dan juga mempertanggungjawabkan apa yang pernah mereka lakukan dan rasakan ketika mereka masih hidup di dunia dulu. Dan untuk Mia Derloh yang saat saya syuting acara ini dia juga berada di sini untuk mendengarkan kisahnya, saya cuma mau bilang bahwa saya nggak punya banyak kata-kata yang ingin saya katakan sama kamu, karena saya yakin kamu sudah mendengar banyak hal dari seluruh bagian dunia ini. Bahwasanya saya juga nggak mau menjudge kamu, karena pada dasarnya manusia hidup dengan jalan mereka masing-masing. Tapi saya hanya ingin kamu bisa tenang, kamu bisa menemukan proses kamu, dan bisa menyelesaikan segalanya dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih damai. Dan saya juga pengen kamu tahu bahwa semua hal yang menyakitkan di dalam hidup kita nggak selalu harus kita balas dengan hal yang menyakitkan pula terhadap orang lain. Kalau kamu menjadi energi negatif sekarang, lalu apa yang membedakan kamu dengan orang-orang jahat yang pernah menjahati kamu dan keluarga kamu dulu? Itu aja. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka jadikan sebagai pelajaran. Jika kalian tidak percaya, maka cukup jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like dan juga di komen, dan beritahu teman-teman kalian supaya bisa ikut menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.